Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudari pendengar sentapan firman Tuhan. Bertemu lagi dalam edisi Senin 2 hari bulan Agustus 2021. Injil renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 14 ayat 13 hingga 21. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang padanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus meninggalkan jejak pelayanannya melalui Injil yang kita dengar sebentar tadi, di mana pada waktu Yesus dan para muridnya dalam keadaan bersedih dan berkabung atas kematian Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tetap meneruskan rencana Allah melalui pelayanan Yesus dan para muridnya, yaitu mereka memperlihatkan balas kasih mereka kepada orang ramai yang mencari mereka. Dengan balas kasihan Yesus kepada orang banyak, Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, malah memberikan mereka makan. Tetapi dengan jumlah yang ramai, yaitu 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan, tetapi dengan mujizat dan kuasa luar biasa Yesus, Dia boleh memberi orang ramai itu makan sehingga mereka semua kenyang. Walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya berbekalkan 5 roti dan 2 ikan. Itulah kuasa Allah yang diturunkannya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata-kata Yesus ini bermaksud Dia mahu melibatkan para muridnya dalam misi pewartaan kerajaan dan kemuliaan Allah kepada orang-orang yang mencari, meminta pertolongan, dan yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, melihat kepada misi pelayanan Yesus dan para muridnya, saya percaya bahwa kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus dan anggota-anggota gereja pada masa kini, kita semua adalah pilihan Tuhan untuk meneruskan dan melaksanakan rencana Allah, yaitu memperlihatkan belas kasihan Tuhan
melalui kesaksian hidup masing-masing. Itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada kita melalui gereja dengan melaksanakan pewartaan Injil. Dan ini juga yang kita sedang lakukan pada masa kini, antaranya yaitu pewartaan firman Tuhan melalui audio, santapan firman Tuhan, dan juga kopi rohani, serta banyak lagi audio-audio lain yang selalu kita dengar. Dan pewartaan ini yang dilakukan atau kerjasama melalui komite Komsus, juga melakukan misa oleh para padri, pelayanan para religius, melakukan ibadat oleh para katekis, juga para katekis pembimbing, para pendoa-pendoa yang melawat dan mendoakan orang-orang sakit dan yang memerlukan. Dan ini semua dilakukan oleh anggota-anggota gereja dan komite-komite yang sentiasa dan selalu menyatu dalam pewartaan melalui pelayanan masing-masing, tetapi memikul tanggung jawab dan misi Kristus yang sama dan satu, yaitu di dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan Yesus Kristus dalam penyelamatan manusia sejagat, khasnya di paroki kita sendiri dan keuskupan Keningau kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.